iman ya. Jadi untuk masalah keselamatan itu memang bukan kita yang memilih, tapi kitalah yang dipilih oleh Allah ya. Amin. Jadi masalah keselamatan ini adalah Allah lah yang memilih kita. Amin. Seperti kasih karunia. Tetapi untuk menjadi orang yang dibangkitkan dan mengalami kebangkitan yang pertama, juga untuk menjadi pemenangnya, kita perlu iman. Ya, kita perlu iman. Amin. Dan siapakah yang menentukan? Kita sendiri, saudara. Ya. Kitalah yang memilih. Memilih jadi pemenang atau tidak itu tergantung kita. Nah, ini bukan melalui kekuatan kita. Kita ini bukan apa-apa. Tapi kita punya iman. Kristus bagi iman kita. Iman itu apa? Sudah dijelaskan di berita yang lalu ya. Berita kemarin. Iman itu adalah seperti Henokh yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah ya. Bergaul dengan Allah. Artinya, iman hari ini kepada Kristus, bagaimana rasul-rasul juga mengejar perkara ini untuk mengalami kebangkitan yang awal, bangkitan yang pertama itu adalah mereka hidup bergerak hidup bersama dengan Allah. Hari ini kita bergerak hidup bersama dengan Allah. Di Rasul Paulus dikatakan pada Galatia 3:20 ya, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya. Artinya Rasul Paulus, karena dia mengejar perkara kebangkitan yang pertama ini, bagaimana dia masuk di dalam kriteria sebagai pemenangnya. Jadi maka kita perlu bergerak hidup bersama dengan hari ini, hari-hari kita, waktu-waktu kita, saat-saat kita, saudara. Sejak kita bangun tidur, ya, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan di dalam tidur kita pun kita harus tidur di dalam Allah, saudara. Amin. Ya, betul. Saya mau bersaksi ya, bagaimana saya mengalami perkara tidur bersama dengan Allah itu. Saya pernah alami itu. Ya. Suatu kali kan memang saya senang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat saya saat saya mau tidur itu, saya memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Itu memang saya lakukan itu. Dengan betul-betul masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam atmosfer roh Allah yang memenuhi. Sampai saya tidur. Satu kali saya menemukan diri saya. Saya menemukan diri saya ketika saya terjaga itu, kalau istilah Jawanya ngelilir ya, terbangun. Pada waktu saya terbangun, tahu-tahu kaki saya itu sudah sujud, ya, sudah sujud di hadapannya, tangan saya terkedang ke atas. Saya dalam posisi menyembah Tuhan, padahal saya tidur. Jadi tidur di dalam roh, tidur di dalam Allah. Ini kejadian betul. Kejadian betul, saudara ya. Puji Tuhan ya, saya nggak akan mengulangi tadi. Saudara Philip sudah menyampaikan secara runut ya, secara rinci mengenai kriteria pemenang ya. Ya, kriteria pemenang mungkin saya bacakan sedikit itu ya. Para pemenang bersyarat meraja bersama Kristus oleh keinsanian Yesus yang digarapkan ke dalam kita. Keinsanan yang jelas bergerak hidup itu, yaitu keinsanian Yesus digarapkan ke dalam kita hari ini, saudara ya. Puji Tuhan. Saya akan bicara mengenai kerajaan, saudara ya. Kerajaan. Kalau kita lihat di dalam berita hari Senin itu kan, ya, bahwa Kristus ya yang sebagai pendiri kerajaan ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 4 itu kerajaan didirikan, kerajaan diproklamirkan ya,
setelah memerangi musuh-musuhnya. Ya. Kristus mendirikan kerajaan Allah di bumi. Doa Bapa kami, ya, itu tergenapi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi datang, kerajaan itu datang. Tapi setelah musuh-musuhnya diperangi. Dan Kristus datang meraja bersama dengan para pemenangnya. Dengan kaum beriman para pemenangnya, ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 itu kan bicara sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Allah kita dan kekuasaan Kristus. Kalau kita melihat ketika anak laki-laki terangkat itu, ya, di Wahyu pasal 2 ayat 10 itu memang tidak spontan kerajaan langsung datang, tapi masih memerlukan 3,5 tahun kemudian, ya. 3,5 tahun kemudian. Karena apa? Ya memang belum datang, tapi bagi mereka sebagai anak laki-laki itu yang mengalami kebangkitan yang pertama itu, kerajaan Allah itu memang sudah datang. Karena kenaikannya itu menunjukkan satu tanda bahwa diusirnya musuh, ya, diusirnya musuh dari surga ke bumi. Nah, kita lihat di dalam 3,5 tahun kemudian, Kristus dan para pemenangnya berperang di bumi, ya, berperang di bumi untuk menghadapi antikris, kan? Tapi dalam 3,5 tahun itu kita melihat, ya, ada banyak perkara yang terjadi. Ada banyak perkara yang terjadi ketika antikris itu berkuasa, yaitu kehancuran Babel agamawi.